Bayi tidak berdosa, dosa tidak diwariskan. Banyak komentar di VT saya terdahulu menyebut dosa tidak diwariskan, bahkan menyinggung bayi yang suci dengan membawa Yehezkiel 18 ayat 20. Benarkah demikian? Yuk kita lihat. Yang suka VT ini bisa bantu repost ya, supaya kabar baik semakin tersebar. Yehezkiel 18 ayat 20. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Definisi dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Alkitab mengatakan dalam Roma 6 ayat 23 bahwa upah dosa adalah maut. Lalu ada istilah dosa waris atau dosa asal atau dosa Adam, yang oleh saudara-saudara kita beragama lain begitu anti dengan dosa waris atau dosa asal ini. Mereka bilang orang Kristen sesat, dosa tidak diwariskan, seorang anak tidak menanggung dosa orang tuanya. Ayat Alkitab yang sering mereka pakai adalah Yehezkiel 18 ayat 20. Untuk menjawabnya, kita perlu melihat kembali definisi dosa waris atau dosa asal. Apakah benar bahwa itu adalah dosa yang kita warisi dari Adam? Tidak seperti itu juga ya, saudara-saudara yang beragama lain. Seperti yang dikatakan Yehezkiel 18 ayat 20 tadi, dosa orang tua tidak diwariskan kepada anaknya. Demikian juga dosa-dosa yang pernah diperbuat oleh Adam tidak diwariskan kepada segenap manusia. Dosa waris atau dosa asal sering dihubungkan dengan kejadian jatuhnya Adam ke dalam dosa, karena memakan buah pengetahuan yang telah diperintahkan Tuhan supaya jangan dimakan. Adam melanggar hukum Tuhan itu dan menjadi berdosa. Lalu apakah dosa-dosa yang diperbuat Adam kemudian diwariskan kepada kita? Itu adalah pengertian yang keliru. Perhatikan bahwa sebelum kejadian pelanggaran Adam, tidak ada dosa di dalam dunia. Semua telah Tuhan ciptakan dengan amat sangat baik. Namun demikian pelanggaran Adam menyebabkan dosa yang semula tidak ada dalam dunia menjadi masuk ke dalam dunia. Jadi, dosa Adam bukanlah dosa yang diperbuat oleh Adam dan kemudian diwariskan. Tetapi dosa waris memiliki pengertian seperti ini. Karena pelanggaran Adamlah, maka dosa masuk ke dalam dunia. Dalam pandangan Yahudi, seorang bayi sejak ia dilahirkan, ia telah memiliki yetzer hara, dorongan yang tidak baik di dalam dirinya. Seperti ada tertulis dalam Kejadian 4 ayat 7, dosa sudah mengintip di depan pintu. Dosa itu hanya mengintip, tetapi belum terjadi atau belum dilakukan. Bayi tentu saja tidak atau belum mampu berbuat dosa. Namun perhatikanlah bayi itu. Walaupun bayi tidak atau belum berbuat dosa, bayi sebenarnya adalah makhluk yang egois. Yang bayi pikirkan adalah dirinya sendiri. Ketika lapar atau merasa tidak nyaman, bayi akan menangis sekeras-kerasnya. Apakah bayi memikirkan orang tuanya sedang tidur atau sedang kelelahan? Tidak, bukan? Keegoisan memang bukanlah dosa, tetapi merupakan suatu dorongan yang tidak baik. Setelah dewasa, jika keegoisannya itu dituruti, maka lahirlah dosa. Contohnya, karena egois ingin memperkaya dirinya sendiri, orang melakukan korupsi. Korupsi, mencuri uang rakyat, tentu adalah dosa. Keegoisan bukan dosa, hanya dorongan. Namun ia menjadi dosa apabila dorongan itu tidak dapat dikendalikan. Orang Yahudi juga percaya selain dorongan tidak baik yetzer hara, Tuhan sebenarnya memberikan dorongan baik atau yetzer hatov, atau dalam bahasa sehari-hari kita sebut hati nurani. Manusia diberi kemampuan untuk membedakan dorongan yetzer hara dengan yetzer hatov. Dan kehendak bebas sang manusia itu sendirilah yang akhirnya menentukan ia mengikuti dorongan yang mana, apakah ia kemudian berbuat dosa atau berbuat baik. Jadi memang adalah tepat bahwa dosa tidak diwariskan. Namun juga saudara-saudara beragama lain perlu mengetahui bahwa dosa waris yang ada dalam teologi Kristen bukanlah dosa-dosa Adam yang kemudian diwariskan kepada semua keturunannya. Ini adalah salah paham. Yang dimaksud dengan dosa Adam adalah bahwa karena pelanggaran Adam, dosa menjadi masuk ke dalam dunia. Dosa itu kemudian mengintip dan menggoda semua keturunan Adam melalui dorongan yang tidak baik itu.